Tapi gue gak tahu sekarang ya. Tapi pada zaman gue waktu itu, cowok itu sifatnya bisa terbentuk banget itu di SMA menurut gue. Iya menurut gue. Iya. Nah sebenarnya gini ya, kalau menurut gue ya Ji, kayak manusia bisa berubah, pasti bisa berubah. Pasti bisa berubah. Simpelnya gini aja, kayak pecandu narkoba banyak yang berhenti. Itu kan perubahan juga gitu. Iya. Ternyata lebih mudah menjalin relasi dengan netizen ya dibanding itu sendiri. Kayak lebih rumit gitu, lebih rumit gitu ya kan. Kembali lagi di podcast Pulih dan Selaras, dan kali ini teman ngobrol saya adalah Oza Rangkuti. Yes. Ya, dan banyak sudah tahu tentu saja teman-teman semuanya stand up comedian. Stand up comedian. Terus sekarang apa kamu berarti dikenalnya selain stand up comedian apa lagi? Mungkin TikToker, YouTuber. Semoga insya Allah YouTubernya lagi merintis YouTube juga nih, lagi aktif lagi di YouTube. Oh ya, apa? Akun YouTube? Podcast Kesel aja. Podcast Kesel aja, ya itu yang viral di mana-mana. Itu lagi YouTube-nya lagi gue aktifin lagi gitu. Memang sempat kayak kita terlalu lama di TikTok gitu, terlalu lama di Reels doang, Twitter dan Threads. Akhirnya kayak YouTube lagi dah gitu. Oke. Dan akhir-akhir ini ada yang ramai lagi ya saya. Tweet atau di Threads ya, di Threads ada yang ramai lagi kemarin sempet tuh. Yang ya itu lumayan lah. Yang itu boleh sebutin sih? Boleh lah ya. Boleh. Yang tindik kalau masalah ya. Tindik udel, cewek tindik udel ya, cewek tindik udel. Itu lumayan ramai itu. Itu ramai ya. Itu paling akhir, paling baru atau udah ada lagi yang ramai aja? Kalau di Threads itu ya karena gue gak sering-sering main Threads gitu. Maksudnya sekali-sekali aja gitu kan. Awal mulanya dari Threads itu? Apa? Awal mulanya dari Threads enggak. Itu tindik udel itu. Tindik udel di Threads. Oh, aku taunya di Twitter. Kamu juga nge-tweet kan? Di Twitter juga, tapi ramean di Threads. Jadi ternyata lebih baper orang-orang Threads sekarang gitu. Gue juga ngetes kan. Lebih kan yang orang bilang Twitter tuh toxic, Threads tuh lebih aman lebih ini. Ternyata nggak juga, mereka baper-baper juga gitu. dan gue pikir nggak, maksudnya kan ditindik diudel, gue pikir sakit gitu ya. Ternyata sakitan baca Threads ini bagi lo dibandingin. Gue kira lo udah kebal karena udah ditindik gitu kan. Ternyata nggak juga. Ternyata Threads itu sekarang udah kayak Twitter yang rame, terus netizennya juga mungkin gampang tersinggung. Tapi gitu. At least mereka pada pakai akun asli sih di Threads. Jadi masih gitu. lebih apa ya, lebih beradab omongannya mungkin karena pakai akun asli kan. Twitter kan udah banyak kan sekarang fake. Iya. Dulunya dari Twitter kamu ramai, tapi ternyata sekarang Threads pun juga sudah mulai niat Oza Rangkuti sebagai Threads sih. Makanya gue sekali-sekali aja deh kayak gitu deh. Gak usah sering-sering kayaknya. Nyaman mic-nya kalau mau nyaman. Ya, Oza Rangkuti itu kalau buat netizen sepertinya ini ya, public enemy. Iya, untuk beberapa netizen. Beberapa netizen, iya. Beberapa atau banyak? Tergantung netizen tuh kan luas ya. Netizen tuh ada universe sendiri gitu. Jadi tergantung kita mau mengkotakkan netizen yang mana dulu nih gitu. Nah, public enemy itu kalau buat kamu itu sebagai serangan, kamu merasa terserang karena dianggap sebagai public enemy atau justru itu sebenarnya karaktermu yang kamu personal lah ya, atau mungkin branding. Persona ya. Mungkin ya gue juga gak niat untuk mempersonakan itu, tapi karena waktu itu suka ada serangan banyak, jadi ya udah gue jadiin kayak ibaratnya senjata aja daripada gue pura-pura gak ngeliat gitu kan, ya kan. Memang itulah lu gitu, maksudnya ya memang kamu seapa adanya. Iya, tapi kalau misalkan gue juga bukan yang kayak melawan gitu, kalau emang gue salah gue pasti selalu minta maaf gue. Gue bukan yang gengsi untuk mengaku salah atau kayak minta maaf tuh kelihatan lemah atau apa. Enggak, kalau gue salah ya gue minta maaf terus gitu loh. Tapi dari kontenmu itu, idenya itu memang kamu mengobservasi sesuatu atau terinspirasinya dari mana sih? Ya? Mengobservasi atau kadang juga gue bisa bilang bikin-bikin aja gitu Ji. Maksudnya gak harus, orang tuh kayaknya ngiranya ya kayak komedi dan TikTok ini, kalau gue bikin video ngeledekin A gitu, berarti gue memang benci mendalam kepada A ini gitu. Dan itu kayaknya siapa yang bilang ya? Kayaknya Bang Adri yang bilang bahwa kayak di musik tuh udah gak kayak gitu.
Oke. Maksudnya misalnya Maksudnya kayak gimana? Contohnya? misalnya kayak tar ya gue harus misalnya kayak Changcuters nih, Iya. kayak mereka nyanyi wanita racun dunia gitu. Benar. Gue yakin Tria nggak kayak ke pasar ketemu ibu-ibu kayak racun Anda nih, pulang sana, goblok lo. Pasti nggak kayak gitu. Nggak seperti Dan itu, penonton ya. pun ngerti nggak kayak Iya, gitu karena gitu. itu lagu. Karena itu hanya lagu gitu. Iya. Eminem punya banyak lagu tentang ngebunuh istrinya, ngubur emaknya sendiri gitu. Kenyataan Iya, nyokapnya Eminem sampai hari ini masih hidup Masih gitu. hidup, Itu iya. lagu doang gitu. Iya, iya. Dan orang nggak ngerasa kayak, wah Eminem parah lu, nggak kayak gitu. Iya. Nah tapi di TikTok berbeda dan di dengan stand sekarang. up gitu Stand up, ya, ya. stand up dan TikTok itu masih orang ngerasa misalkan kayak gue ngomongin tentang cewek nindik udel. Oh berarti lu benci sama mereka. Berarti lu najis dengan cewek nindik udel gitu. Iya, Begitu lu ngelihat mereka lu kabur. Sebenarnya nggak juga Iya, gitu ya kan. iya, Kayak iya. gue pernah waktu itu Setuju. gue main ke rumah Uus terus gue ngobrol sama kayak Syahrul. Syahrul tuh kameramen Uus yang kebetulan komik juga. Iya. Abis itu dia lagi pakai topi kebalik gitu si Syahrul. Terus dia bilang kayak bikin dong lip service ngatain orang topi kebalik. Oh iya lucu ya Rul ya. Akhirnya gue bikin. Tapi Rame apakah gue ngelihat orang topi kebalik terus gue kayak jelek banget tuh. Kan gak kayak Nggak gitu. iya, Bahkan iya, gue sama iya, sekali iya. level kebencian gue nol terhadap orang topi kebalik. Tapi ya gue bikin kontennya ya bikin aja gitu. Nah itu yang Iya. orang belum paham dengan TikTok tentang TikTok dan komedi gitu. Atau bisa jadi gini ya Cai, sebenarnya mungkin hanya menyajikan fakta, kenyataan. Iya awalnya, tapi lama-lama kayak gue juga pikir kayak akhirnya nggak harus fakta sih, nggak ada peraturan yang mengharuskan TikTok itu harus fakta kan. Jadi akhirnya kadang-kadang bahkan yang lagi sering gue bikin tuh hal yang gue lakuin juga itu gue cengin, tetap aja masih ada yang tersinggung. Padahal gue juga melakukan juga gitu. Bahkan gue udah mencoba nge-push supaya orang ngerti gitu. Kayak gue pernah bikin konten ngeledekin orang yang pakai kaos band gitu. Orang pakai kaos band. Nah saat gue syuting itu, gue pakai kaos band itu, gue pikir ini harusnya udah jelas nih. Ini udah kurang terang benderang apa. Gue pakai langsung gitu kan. Waktu gue ngatain ini, ternyata masih ada yang tersinggung juga gitu kayak. Maksud lu apa ngatain orang pakai kaos band? Kan gue pakai kaos band juga. Kita gini nih sama gitu Kita sama ibaratnya ya, gitu. iya. Kenapa sih gitu ya? Berarti gitu kan. Karena ada anggapan gini juga kan. Ketika orang disodorin fakta, ada orang yang karena egonya terus sakit hati, itu kenyataan padahal. Tapi ada juga orang yang menerima kenyataan itu dan tertawa gitu. Betul, Iya betul. kan? Iya, Karena ada juga betul. part komedi yang di sisi itu kan. Ada Sebenarnya kayak gitu. yang dikatakan, disampaikan itu adalah hasil observasi dan itulah kenyataannya. Iya, nah itu yang gue pengen sebenarnya Ji. Dan gue paling seneng tuh ngelihat komen kalau konteksnya TikTok ya. Yang gue paling seneng tuh ngelihat komen orang yang misalnya kayak WKWK gue juga kayak gini lagi gitu loh. Maksudnya dia melakukan tapi dia ketawa gitu ibaratnya itu gitu. Justru komedinya di situ kan gitu ya. Dan maksudnya kayak kadang orang misalkan kayak gue bikin tentang tren apa gitu. Terus orang kayak ya baru gue mau bikin. Gue bilang ya udah gak apa-apa bikin aja gitu. Gue juga kadang ikutan juga sebenarnya gitu ya kan. Ya. Orang mengenal kamu dengan Oza Rangkuti. Padahal kan ada Nosanda Arsena. Dia nama asli gue Nosanda betul. Lalu gimana kamu posisikan Nosanda dan Oza? Siapa Nosanda, siapa Oza? Apakah itu dua entitas yang berbeda gitu atau ya? Dua karakter yang berbeda? Kan ada ya orang yang berkesenian ya apapun berkesenian. Itu. Biasanya kan memisahkan ya. Ini personaku di atas panggung dan personaku di bawah panggung itu sesuatu yang berbeda. Kalau kamu ini sebagai berdampingan atau salah satunya udah hilang malahan? Nozanda, gue juga udah jarang dipanggil Nozanda. Paling dulu kayaknya guru-guru doang gitu. Nozanda atau kayak dosen gitu doang ya. Sisanya gue hampir nggak pernah. Kalau persona kayaknya gue hanya punya versi konten sama stand up sama ya real life gitu. Yang dimana real life-nya ya kayak gini nih, misalkan ini kan podcast ngobrol gini. Ya udah gue jadi gue nggak acting gitu ya ibaratnya. Berarti sama kan muncul pertanyaan barangkali dari banyak orang. Apakah Oza di luar TikTok sehari-hari itu ya seperti itu juga? Iya, nah itu juga banyak yang ngira gitu kan. Kayak lu asli kayak di TikTok apa enggak sih bang? Gue bilang ngeselin juga gak sih? Gitu kan. Kalau gue aslinya kayak di TikTok gue udah digebukin warga gitu maksudnya. Dari 2021 udah gak selamat gue dan mana ada orang aslinya kayak gitu kan. Mungkin gue mikir karena platformnya juga Ji mungkin. Kayak orang tuh ngiranya TikTok tuh
real life gitu. Sedangkan komedi lain kan enggak gitu. Maksudnya kayak ada gak sih yang ngira Mr. Bean tuh beneran gak bisa ngomong gitu. Gue rasa luar biasa bodoh kalau ada gitu kan. Orang yang ngira Charlie Chaplin tuh beneran gak bisa ngomong gak ada. Padahal kan Spider-Man lah ya. Spider-Man beneran superhero bisa seperti itu. Atau kalau Spider-Man mungkin itu udah superhero fiksi gitu lah ya. Tapi misalnya kayak Rowan Atkinson ngelawak di Mr. Bean dengan cara kayak gitu. Ya gue ngelawak di TikTok platform dengan cara TikTok. Kayak gini. Sebenarnya kan beda ininya doang platform gitu kan. Beda platformnya doang gitu. Orang jadi sekarang ini agak ada fenomena sosial media reality. Iya benar. Beranggapan bahwa sosial media itu realitas. Adalah realitas. Menurutmu seperti itu ya? Mungkin karena kebanyakan orang memang makainya untuk realitas gitu. Ya. Tapi kan sebenarnya kayak TV aja, TV juga ada yang reality show, tapi ada juga yang acara apa gitu kan. Jadi menurut gue harusnya, gue berharap orang mulai terbiasa bahwa ya nggak semua yang di TikTok tuh real gitu loh. Iya. Apalagi ya sudah di sosial media, aku rasa itu sudah pasti ada fabrikasi di sana, ada fabrikasi di sana gitu kan. Ada seleksi untuk ditampilkan, mana yang ditampilkan, mana yang enggak kan gitu. Dan kebutuhannya kan komedi kan, gue nggak mungkin di ending gue ada kayak, by the way ini cuma bercanda ya, gue sebenarnya nggak marah sama Tindik Udel, kan nggak asik kayak gitu. Iya kan. Itu orang lupa bahwa kamu sebenarnya berangkatnya adalah dari komedi kan. Iya. Masa perlu dijelasin? Iya makanya. Nah, di era internet yang sekarang ini semakin sensitif ya. Kelihatannya ya, apalagi di X gitu. Gimana caramu ngelola rasa takut untuk salah ngomong atau mungkin sebelum pertanyaan kids itu? Iya. Kamu sekarang ini atau selama ini pernah nggak takut salah ngomong? Takut salah ngomong ya. Mungkin gue kayak pertama kali gue salah ngomong gue kayak aduh salah nih gitu. Kedua kali masih kayak gitu. Tapi sekarang kayak jangankan gue ya, semua orang tuh bisa ini loh, bisa salah ngomong, salah nge-tweet. Iya. Bisa kayak dia cuma niatnya Instastory jadi masalah aja kan bisa gitu. Iya loh ya sekarang kan. Bahkan tanpa menyebut nama ya, kayak setahun lalu atau 2 tahun lalu ada kayak seorang perempuan yang dia udah ngepost di close friend second account-nya. Itu kan udah safe space banget gitu kan. Tahu-tahu rame di Twitter gitu. Capture kan itu ya. Iya, emang sosmed tuh itu. Gila banget sekarang. Makanya gue ngerti sih kenapa Nicholas Saputra cuma posting pemandangan ya. Itu kalau masih kena hujat juga kayak kamu nyindir kesehatan alam, itu udah gila tuh. Kalau lu masih nyerang Nicholas lu udah parah lu. Itu udah parah lu kayak gitu. Makanya gue sempat mikir ya, kayak maksudnya gini, podcast aja tuh ada risikonya loh gitu. Apa risikonya? Maksudnya ini kayak, aku perlu tahu ini kalau tadi. Berapa banyak orang yang dihujat karena potongan di podcast gitu. Di clipper itu ya. Iya, beberapa teman-teman gue pun gitu ya. Jadi gue pernah bilang kayaknya kalau gue jadi manajer musisi gede gitu ya, gue bakal ngelarang mereka ke podcast di zaman sekarang gitu ya. Lu nyanyi aja udah gitu. Karena resiko itu tadi ya. Sedangkan kalau lu nyanyi mungkin minim hujatannya gitu kan. Ya, risikonya itu jadi minim lah ya. Kalau ketika podcast atau bikin konten gitu kadang terus jadi sangat terbuka lebar itu potensi untuk ini. Iya, bahkan bikin konten gue bisa bilang ya mungkin sekarang masih bisa gue kendaliin apa yang gue omongin. Tapi karena kalau podcast gue bercanda apa sama temen gue ternyata kepotong gitu kan. Hitungannya pekerjaan risiko tinggi sekarang. Risiko tinggi. Itu. Kita harus punya asuransi khusus loh para podcaster sekarang nih. Sama ini kan obrolan tongkrongan menjadi konten dan disebarluaskan di sosial media. Kalau obrolan tongkrongan aja mungkin kan ya udah gitu offline nggak ada. Karena kadang itu terjadi ke gue juga Ji beberapa kali gitu. Kayak gue syuting sama teman gue gitu ngobrol. Nah nanti di menit tertentu itu gue bisa dalam tanda kutip lupa kalau ini tuh syuting gitu loh. Jadi kayak mode gue tuh kayak gue lagi bercanda-bercanda doang gitu kan. Nah pas gue previewnya kayaknya aman deh. Ternyata itu dipotong di Twitter. Ini maksudnya apa nih? Nah itu tuh keluar konteks kan. Keluar konteks tuh. Berarti kalau kembali ke tadi Zak, gimana caramu ngelola rasa takut salah ngomong? Nah gimana caramu? Nah ini yang waktu itu pernah gue ceritain di PWK sama Bang Gofar ya. Waktu itu ada di TikTok cewek makan sushi gitu. Lu pernah tahu gak di TikToknya? Jadi ini cewek ini makan TikTok. Cewek ini makan sushi di TikTok gitu ya. Pasti niat hatinya hanya untuk nge-share guys.
Ini ada sushi di BSD nih gitu. Ya kan gak mungkin dong dia ada niat jahat, gak masuk akal kan. Gak masuk akal kan. Cuma ini aja gitu. Abis itu di TikTok normal nih yang komen kayak ya seleknya konten makanan kayak itu tempatnya di mana, harga berapa. Nah tapi di Twitter dia diserang cewek ini. Karena? Kenapa gitu kan pertanyaannya. Jadi ternyata, jadi kalau kita makan sushi nih, yang kita celupin ke kecapnya itu harus ikannya. Kalau nggak salah ya. Oh iya? Nggak boleh nasinya. Oh nggak boleh nasi. Nah kenapa dia diserang? Dipermasalahan itunya? Iya dianggap kayak gini, dianggapnya apa? Kok lu nggak menghargai budaya Jepang sih gitu. Oh gitu. Maksud gue gini, Jepang aja kan ngejajah kita gitu. Kenapa lo belain gitu? Ini cewek ini rakyat kita nih gitu. Mau itu sushi dilempar ke lantai juga gue bodo amat gitu. Maksudnya itu dia yang beli, dia yang ngerekam gitu ibaratnya kan. Iya. Itu dan tuh. juga kan mungkin nggak tahu juga gitu kan. Iya, ya siapa sih yang tahu gitu? Iya, aku aja baru tahu ternyata ya. Siapa sih yang ke sushi teh nanya kayak, Mbak maaf ini yang saya celupin yang mana ya? Saya mau menghargai Jepang. Emang gak ada orang begitu? Nasinya dulu atau ikannya dulu iya. gitu? Nah maksudnya kayak kita jaga omongan segimanapun, tetep orang makan sushi aja kena gitu maksudnya ya kan. Oke. Jadi itu tuh. Justru kalau terlalu jaga malah ya tetap aja kena. Maksudnya longgar aja lah gitu longgar ya. aja gitu. Sans aja gitu ya kan. kita tetap maksudnya menjaganya mungkin lebih ke tempatnya ya kan. Kayak gue juga kan kayak ya kalau gue di stand up bercanda apa, kalau di TikTok bercanda apa itu kan kita plan gitu. Ya kan. Tapi kalau kita mau gue mau aman banget dimanapun itu juga ya susah karena tadi makan sushi aja bisa kena gitu ya kan. Iya. Aku ketemu kamu ini sebenarnya kepingin belajar satu hal Za. Gimana kamu menghadapi komen netizen, oke. Karena kan kamu kelihatannya udah cukup sering ya. Cukup sering ya lumayan. Netizen ya. Iya. Gitu. Kadang ketika aku baca komenku sendiri gitu. Maksudnya ada aku ngepost gitu, ada komen yang agak gimana gitu kan agak nyesek gitu, gak enak gitu. Iya. Tapi terus kalau aku ingat Sarangkuti kelihatannya gak ada seberapa-seberapanya dari sama gitu. Jadi gimana kamu menghadapi komen orang lain? Head comment ya terutama berarti ya. Head comment. Gue ngerasa kalau misalkan sampai ke hati gue nih, misalkan sampai di tahap kayak gue misalnya kayak, aduh sampai kalau ke situ. Emang pernah? Pernah berarti sampai kena mental gitu kamu? Gue mungkin bukan kena mental, tapi kalau gue udah ngerasa kayak berarti kemungkinan nih kayaknya emang lagi gue yang salah nih gitu. Abis itu gue minta maaf gitu. Itu sih mungkin yang gue bisa iniin, kayak gue bukan orang yang malu untuk minta maaf. Gue nganggapnya netizen mungkin kayak temen gue aja di tongkrongan. Jadi kadang kita akur, kadang lu nyebelin buat gue, kadang gue nyebelin buat lu gitu ya kan. Kayak gitu. Apalagi kalau gue dapet head comment dari, jadi kan kadang gue di YouTube atau di Instagram ada beberapa akun yang gue udah hafal nih, ini emang penonton gue nih gitu. Oh memang sudah ngikutin lu dari lama gitu ya. Iya, ada satu akun di YouTube yang, 1-2 akun lah yang dia bahkan nonton gue dan kadang kalau gue lagi dihujat orang dia suka belain tuh. Dan kadang ketika gue lagi di YouTube orang juga dia suka komen. Nah kalau sampai mereka yang head comment berarti emang nih gue udah, ini ada yang salah nih gitu. Kalau sampai penonton gue sendiri yang marah berarti nih kayaknya salah nih gitu. Tapi kalau akun yang follow gue juga kagak, subscribe YouTube gue juga enggak, avatar lu juga Naruto atau artis K-pop Jungkook something, lu bilang kayak fuck lu Oza, ya bodo amat lu siapa, gue masih ada sensasi itunya gitu. Pokoknya kalau misalkan dia nge-hate gue, abis itu gue buka profilnya masih ada tulisan follow back, gue masih kayak oke, kenapa nih? Gitu masih ada gitunya. Tapi kalau lu follow juga kagak, lu head comment lu minta dibales ya. Iya, apalagi anonim gitu ya. Enggak dulu gitu. Karena gue pernah dihujat sama orang di Twitter gitu kan dia. Abis itu gue waktu itu gue belum terlalu sering dihujat lah. Jadi gue masih kayak awal-awal dulu. Jadi gue masih kayak aduh kenapa dia sebelum sama gue ya. Terus? Nah bulan depannya teman gue Patra Gumala kena kasus juga. Dia nyerang juga. Gitu. Nyerang juga. Abis itu kayak Popon Kerok temen gue kena juga, dia serang lagi. Gue bilang ya emang hidup lu kali ya begini. Emang mungkin lu dapat kepuasan dari nyerang-nyerang orang di Twitter bagaimana gue gak tahu. Tapi jadi gue ngerasa gak semua tentang gue nih gitu. Memang ada akun-akun atau orang-orang yang memang menumpahkan kemarahannya. Iya awalnya gue sebel, tapi abis itu gue mikir kayak jangan-jangan dia juga kayak gue di TikTok nih orang gitu. Jangan-jangan kayak
Kan tadi tuh gue ngecengin cewek tindik udel tanpa gue beneran sebel. Gue ngecengin topik kebalik tanpa gue beneran sebel. Jangan-jangan sebenarnya dia juga ngecengin emang Twitternya kayak gini nih gitu ya kan. Jadi akhirnya gue ngerti gitu. Tapi ada juga gini, ada mungkin pandangan atau pola pikir bahwa semakin lu punya fans atau haters, justru karaktermu itu berarti lebih kuat gitu. Karena kan perlu ada haters untuk konflik. Iya. Ya, netizen itu suka konflik. Netizen itu suka konflik, betul. Sehingga ketika kamu bisa menjadi dirimu seapa adanya, kamu membawa sesuatu, menyuarakan sesuatu, otomatis pasti akan ada konflik kan antara yang membela kamu, sama ada yang nyerang kamu. Gitu. Betul, iya. Dan justru di situ kamu akan semakin kuat. Benar seperti itu kah? Sebenarnya gue nggak mikir sejauh itu sebenarnya. Enggak, tapi kadang netizen juga suka, misalkan gue upload apa gitu, terus yang komen tuh bukan haters tapi kayak, kalau ini mah gak boleh diserang bang gitu. Maksud gue kayak, memang gue bukan dari itunya. Brengsek, gue gak spesifik minta diserang setiap hari kayak, ayo serang saya, gak gitu. Nah tapi memang gue mungkin kurang setuju kalau untuk seseorang atau sesuatu tuh harus gede, perlu ada haters dulu. Karena kayaknya banyak juga teman-teman gue yang bisa sampai ke taraf tertentu tanpa haters juga banyak banget gitu kan. Mungkin kebetulan gue belum nemuin gimana cara jalannya di rute itu gitu ya. Meskipun ketika temen lu itu atau siapapun itu yang besar pasti punya haters kan. Pasti punya, tapi mungkin dalam prosesnya enggak mungkin dengan sengaja. Mungkin kayak logikanya gini ya. Misalkan dia segini nih levelnya gitu. Level gue di bawahnya dia nih. Nah tapi haters dia ada tapi segini gitu. Dengan posisi di sini. Nah kenapa gue yang baru di sini haters gue kok segini gitu kan. Jadi maksudnya matematikanya bukan kayak haters equals level menurut gue enggak juga gitu. Banyak komedian lain yang kayak tingkatnya di atas gue, jualan tiket juga lebih laku dari gue, tapi hatersnya kayaknya dikit gitu ada aja. Iya. Ada juga komen kapan itu ya kelihatannya. Sekilas aku lihat ada yang bilang gini, usah keterlaluan deh. Gitu. Keterlaluan gitu. Ada juga. Kamu menanggapinya gimana? Atau itu hanya sebenarnya cukup sering kamu mendapatkan itu sampai kamu udah biasa gitu? Iya, karena kan level keterlaluan orang tuh juga lain-lain gitu. Beda-beda. Dibandingin apa dulu gitu ya? Karena kayak gue juga belajar ya semenjak gue bikin. Ada segmen namanya Deep Talk di YouTube gue itu tentang DM-DM sama haters gitu. Isinya tuh DM-DM sama haters gitu. Nah gue jadi ngerti di sana kayak wah ternyata orang punya limitnya masing-masing gitu. Maksudnya kan kayak gue tuh sering bahas yang lebih sensitif lah mungkin gitu ya di konten gue pun. Maksudnya misalnya kayak dulu gue tuh kayak politik gue bahas, terus kayak Gen Z, mental health segala macam gue bahas gitu. Nah tapi ada yang tersinggung ketika gue ngecengin tentang kayak nongkrong pakai jersey di kafe gitu. Itu kan aneh buat gue kalau lu tersinggung pakai itu gitu. Maksudnya gue gak ngatain keluarga lu, gue gak ngatain kepribadian lu pun enggak gitu. Gue cuman mentertawakan lu nongkrong pakai jersey gitu. Dan sekali lagi ketika gue take video itu, apa baju yang gue pakai jersey supaya lu ngerti gitu kayak gue juga kayak lu gitu. Tapi itu pun ternyata dia masih tersinggung. Nah disitu gue nganggep bahwa kayak berarti konten politik buat lu aman nih gitu. Gue ngecengin keluarga menurut lu aman. Tapi ketika gue bahas nongkrong pakai jersey, ini keterlaluan nih. Nah itu kan aneh gak sih sebenarnya? Jadi standar keterlaluannya jadi beda-beda ya. Dan kamu menanggapinya ya sans saja gitu maksudnya. Ya itu memang persepsi orang gitu. Benar. Kayak tadi si cewek yang sushi orang-orang yang nge-hate dia, gue yakin mereka nonton juga tuh Pengepungan di Bukit Duri, mereka mungkin nonton juga. Habis itu kayak film-film kayak Saw gitu yang orang diikat-ikat darah-darah, pasti mereka nonton. Dan mereka nikmatin. Jigsaw bunuh orang 4 hari ini. Tapi begitu ngelihat dia makan sushi yang diselupin nasi, ini kelewatan nih. Nah itu kan aneh kan. Iya itu juga agresivitas maksudnya kan. Iya gitu kan aneh kan. Kenapa lu bisa santai nonton film pembunuhan tapi lu gak kuat nonton orang makan sushi gitu.
Itu aneh buat gue tuh Ji, itu kenapa tuh ya? Iya, Iya kan aneh kan tuh. Aneh kan tuh. Iya, aku juga baru tahu ternyata salah ya kalau itu ininya ya ada aturannya. Karena itu siapa yang mikirin dan siapa yang peduli gitu ya kan. Kok sampai sepeduli itu gitu. Iya, Sushiro juga gak akan kayak, Mas tolong itu harusnya salmon yang gak akan begitu juga gitu ya kan. Nah, kalau kamu selama ini atau mungkin akhir-akhir ini, terutama habis nikah ya, kamu lebih pengen dimengerti atau pengen diterima? Diterima dalam arti kalau dimengerti, tapi kalau diterima berarti oke, diterima tanpa lu tanpa nyerang gue gitu ya. Tanpa harus mengerti aku. Kamu lebih memilih dimengerti. Dimengerti atau diterima? Ya. Dimengerti kayaknya. Dimengerti. Jadi yang balik lagi ke Mr. Bean tadi, gue pengen lu ngerti gitu. Ini jokes gitu loh. Ini jokes TikTok gitu ya kan. Masa lu nerima apa enggak ya itu kayaknya udah terserah merekanya gitu mereka, ya kan. Yang terpenting adalah dimengertinya ya. Iya, lu ngerti. Kayaknya diterima tuh di atasnya mengerti ya kayaknya ya. Karena kalau diterima bisa jadi dia nggak mengerti lu. Nerimanya aja. Gitu. Tapi sebenarnya tidak mengerti. Tapi koneksinya atau keterhubungannya lebih dekat dimengerti dibanding diterima. Iya. Karena mengerti. Kalau mengerti pasti menerima kan gitu. Iya benar. Gue kayaknya untuk saat ini dimengerti deh. Oke. Dalam relasi juga seperti itu sama istri? Nah kalau sama istri, aku pengen ngerti sih, penasaran. Ini di luar ini ya, di luar plan sebelumnya. Gimana kamu cara menjaga relasi dengan istrimu sebagai seorang? Nah, ternyata lebih mudah menjalin relasi dengan netizen ya dibanding istri sendiri. Lebih rumit gitu, lebih rumit gitu ya kan. Dan mungkin karena gue juga pacaran sebelum nikah tuh nggak terlalu sering, dan ilmu ini nih kayaknya nggak ada yang ngajarin gitu ya. Maksudnya waktu gue SMA nggak ada guru gue yang ngajarin anak-anak suatu hari kalian akan punya istri dan begini cara ngobrol sama istri, itu nggak ada. Di kampus gue padahal kampus gue komunikasi Ji. Oh, lulusan komunikasi. Gue tuh ilmu komunikasi, tapi nggak ada satupun matkul atau UKM yang ngajarin komunikasi rumah tangga. Kenapa nggak ada sih? Itu harus sering bikin loh kalian. Kita ngeblank loh setelah nikah. Kita nggak ngerti. Maksudnya kayak siapa yang harus ngalah, siapa yang harus jemput dan nganter. Maksudnya kayak kapan kita marahin istri, kapan kita ngalah. Itu kenapa nggak ada matkulnya gitu. Padahal banyak masalah di dunia ini, banyak masalah di dunia dari rumah tangga ya kan. Dari komunikasi rumah tangga yang ruwet kan. Ya? Kenapa gue malah waktu gue SMA, kenapa gue malah diajarin bahasa Jerman. Tapi gue gak diajarin komunikasi rumah tangga. Bahasa cinta gitu. Ya. Iya. Gue gak ada niat gitu. merantau ke Berlin sampai hari ini, gak ada rencana itu gitu. Buat apa gue ajarin kayak ich liebe dich, itu artinya I love you gitu. Itu buang-buang space di otak gue gitu maksudnya. Gak kepake sampai sekarang guys. Gue gak pernah pacaran sama cewek Jerman gitu. Mending lo ajarin gue. Harusnya di SMA tuh ada Ji menurut gue. Gue kalau gue jadi menteri pendidikan someday, gue bakal bikin mata kuliah komunikasi rumah tangga atau kayak komunikasi percintaan at least supaya kalian di jurusan komunikasi ya. Iya, gue udah belajar komunikasi loh gitu kan. Iya, komunikasi rumah tangga gak ada ya. Iya. Gue malah diajarin kayak siapa penemu TV, bodo amat siapa penemu TV. Gak penting buat hidup gue. Yang penting kalau istri gue lagi diem 2 jam, gue apain itu ajarin gue dong. Kasih tahu dong dari SMA. Apalagi kalau udah jawab terserah Za. Iya kan. Ya, terserah. Waduh. Kita udah serba salah itu Za. Jadi belajar sendiri kan. Iya. Kalau udah milih ini, ternyata keliru juga. Padahal kan tadi dia udah bilang terserah gitu. Iya. Sedangkan waktu gue SMA tuh gue diajarin kayak cara kodok berkembang biak tuh gimana. Bodoh amat men. Gue gak mau pelihara kodok gitu. Mending lu ajarin gue nanti kalau gue udah nikah, gimana biar istri gue ini bisa nurut sama gue itu misalkan gitu. Atau gimana caranya gue bisa lebih mengerti istri gue gitu ya kan. Harusnya ada satu kelas khusus di SMA ya atau di kuliah gitu, dimana ini cowok semua yang duduk, habis itu cewek yang dosennya ibu-ibu. Oke, anak-anak perempuan tuh gini loh, udah tuh 3 semester kayak gitu harusnya. Begitupun ada satu kelas yang cewek semua ngomongin cowok ya ngomongin kan? cowok gitu ya kan. Daripada kita diajar lempar lembing ya SMA ngapain tuh kayak. Gak jadi atlet juga udah gak kepake sekarang gitu kan. Mungkin tuh masih kepake, tapi ilmu-ilmu kayak tadi tuh bahasa Jerman, biologi-biologi kodok gitu kan. Berapa luas cincin yang ngiterin Saturnus gitu. Bodoh amat gue sebenarnya itu apa urusannya sih.
teknologi selama gue hidup juga belum tentu nyampe gue bisa ke Saturnus, itu mungkin masih 200 tahun lagi. Jadi ilmu komunikasi itu ya sebenarnya lebih penting ya sebenarnya. Iya, gue harap rumah tangga itu dijadiin pelajaran yang dianggap pentingnya sama seperti fisika, biologi gitu-gitu. Dan lebih mudah berrelasi dengan netizen daripada berrelasi dengan pasangan. Karena kalau nggak muter gitu-gitu kita punya anak kita nikah lagi ngeblank lagi. Dia punya anak nikah lagi ngeblank lagi. Gitu-gitu aja mulu ya kan. Tapi kamu percaya manusia bisa berubah gak? Manusia bisa berubah. Ya, manusia bisa berubah atau sebenarnya dia gak berubah? Atau maksudnya yang dia bisa lakukan hanyalah menerima sisi buruknya. Misal ini ya, dia punya kebiasaan buruk ini. Ada orang ini punya kebiasaan buruk. Nah dia itu bisa berubah, gak lagi melakukan kebiasaan buruknya. Atau gak bisa, dia hanya perlu menerima bahwa dia punya kebiasaan buruk. Nah sebenarnya gini ya, kalau menurut gue ya Ji, kayak manusia bisa berubah, pasti bisa berubah. Pasti bisa berubah. Simpelnya gini aja, kayak pecandu narkoba banyak yang berhenti. Itu kan perubahan juga gitu. Orang gemuk ke kurus banyak gitu. Maksudnya. Bisa berubah juga. Bisa berubah juga gitu. Orang tatoan ngapus tatonya banyak gitu. Itu kan berubah juga gitu. Berarti bisa berubah orang. Bisa berubah. Nah, selingkuh. Orang bisa gak? Gue belum, mungkin kalau gini bisa gak? Temen gue yang dulu sering main cewek ketika nikah ternyata setia-setia aja gitu. Itu bisa dibilang perubahan lah ya mungkin ya. Nah tapi mungkin orang nganggapnya kayak kenapa misalnya nih merubah sifat tuh dianggapnya lebih sulit. Lebih susah. Dibandingin berhenti dari narkoba dan tato gitu. Itu kan gak adil sebenarnya ya kan. Orang tuh sering kayak karena gue emang gini orangnya gitu. Itu gak boleh harusnya menurut gue. Self love. Iya. Kan mengatasnamakan self love untuk membenarkan. Iya. Nah terus gue juga setiap gue misalkan lagi bertengkar sama istri gue nih. Gue tuh paling melarang dia menggunakan argumen gini. Apa? Ya kan cewek emang gitu. Gue bilang kayak jangan bawa argumen ini ke Siti Hawa di tahun awal. Ini antara kita berdua doang gitu. Gak adil untuk lo jadi kayak ya kan cewek emang gitu sayang gitu. Ya kalau kayak gitu buat apa kita memperdebatkan ini, berarti gitu kan. Nah itu menurut gue gak fair dan itu bisa berubah sih menurut gue harusnya. Manusia bisa berubah sih. Manusia bisa berubah ya. Bisa. Tergantung niatnya dia. Oke. Gitu. Lalu berarti kamu juga pernah mengalami perubahan? Perubahan? Dulunya gimana, sekarang gimana? Perubahan gue apa ya? Iya dari fisik kan, dari gue diet gitu, dari gue kayak. Iya kelihatan beda banget. Dulu waktu kita masih. Iya sekian tahun yang lalu. Sekian tahun yang lalu waktu kita bro. Bertemu di kantor lama gue yang isinya banyak orang depresi itu ya. Pada waktu itu Pada waktu itu ya. Iya. Sekarang pun mungkin masih tapi kayaknya udah pada lebih happy sih alhamdulillah sih teman-teman gue di sana ya. Dan kamu berubah ya? Berubah. Nah, apa pengalaman? Jangankan gue kan. Mungkin lu juga bisa lihat teman-teman gue di kantor gue itu kan juga banyak yang berubah. Benar, ya kan? Benar. Dulu ada yang narkoba, sekarang udah enggak, salah satunya kan ya kan. Iya, benar. Dulu ada yang bercandanya masih offside banget, sekarang bisa jadi agak diiniin, offside-nya disimpan di off air aja gitu-gitu kan. Jadi ya menurut gue orang pasti bisa berubah selama pengen gitu. Masalahnya kebanyakan orang nggak pengen berubah gitu kembali ya kan. Ke niatnya ya, kalau nggak seberapa kuat juga niatnya gitu. Iya kayak misalkan lu selingkuh terus terus ya kan Gemini emang gitu Za gitu ya. Jangan nyalain planet dong. Jangan nyalain bintang di jarak 200 triliun kilometer di atas sana. Lu yang mesen hotel gitu, bukan salah Venus. Atau kadang bukan salah Venus. Kadang kan kilaf gitu. Iya. Padahal kan ya itu tadi mesen hotel, kan jalannya ke sana itu kan enggak kilaf seketika gitu kan. Ada waktunya gitu. Hilaf tuh lu megang gelas terus jatuh tuh hilaf gitu ya kan. Kan lu gak kayak aduh kebesen lagi nih Hilton kan gak mungkin kayak gitu kan. Gitu sih menurut gue. Orang bisa berubah sih menurut gue. Bisa berubah ya. Kamu juga mengalami perubahan itu. Tapi apa pengalaman yang bikin kamu punya karakter seperti Oza sekarang? Ya pasti rentetan kejadian yang mungkin gak bisa gue petakan satu momennya gitu tapi ya. Tapi apa yang paling apa ya menurutmu lekat banget di kamu ngena banget sehingga kayak membuat kamu karakter seperti ini sekarang? Apa ya? Mungkin masa SMA gue kali ya kalau bisa gue. Gimana sih masa SMA di Jakarta kan? Di Jakarta. Yeah. Maksudnya bukan berarti
kayak ada kejadian traumatis something yang gue jadi ini enggak, tapi kayaknya sifat orang tuh, tapi gue gak tahu sekarang ya, tapi pada zaman gue waktu itu cowok itu sifatnya bisa terbentuk banget itu di SMA. Menurut gue. Iya menurut gue. Nggak tahu kenapa ya. Ada ini juga mungkin ya. Peer ya teman-teman lu siapa, iya kan, teman-teman tongkrongan, teman-teman main kemana itu SMA ya, bener sih SMA ngerasain kan? juga sih. Makanya dulu tuh gue mikir gini, kayak apa pentingnya ya kalau kita punya anak, sebenarnya penting gak sih dia masuk SMA mana? Kan maksudnya kan dia masuk sekolah unggulan pun atau sekolah biasa kan selama dia pintar kan akan sukses juga. Dulu gue mikir gitu. Ternyata. Tapi sekarang gue mikir enggak, SMA tuh penting karena itu bisa jadi sahabat lu seumur hidup siapa. Iya. Dan lu apa yang terjadi mulai SMA makanya itu ngaruh ke ini deh. Iya, kondisi mentalnya dia juga. Kondisi mental dia dan juga bisa jadi ke sifat dia as a person gitu. Iya, jadi circle pertemanan itu ternyata juga ngaruh juga ya. Ngaruh banget ke sampai gue mikir kayak orang untuk sukses tuh perlu berteman sama teman-teman SMA yang tepat. Gue sempat mikir gitu. Tapi abis itu gue ngeliat Rich Brian homeschooling sukses sampai Amerika. Oh berarti salah pendapat gue. Dia aja gak pakai teman bisa nyampe gitu. Gitu. Menjadi salah satu faktor mungkin ya. Iya. Bukan faktor salah satunya gitu ya. Multifaktor jadi. Gue pikir sekarang kalau misalkan gue dulu SMA di lab school gitu. Atau gue homeschooling misalkan. Apakah akan berbeda? Pasti gue akan jauh berbeda deh sama gue yang sekarang gitu. Menurutmu lebih baik atau? Nah gak tahu tuh ya. Gak tahu deh tuh. Itu gak tahu tuh. Pokoknya yang pasti berbeda aja. Berbeda. Pasti berbeda banget. Jadi ada faktor itunya ya, circle pertemanan ya. Circle pertemanan dan SMA nih. Lu SMA lu apa sih? Negeri? Swasta? Negeri. Jadi kan? Dari TK sampai SMP swasta. SMA negeri lu? SMA di Solo. Di Solo. Oh, tapi negeri. Swasta. Negeri terus gue. Gue SD swasta, TK swasta, SD sampai kelas 3 swasta. Abis itu gue udah negeri gue sampai SMA. Oh jadi SMA kamu gak ada ini ya culture shock gitu ya? Kalau aku ngalamin jadi kayak. Gimana tuh? Lulus SMP ke SMA, SMA negeri kan? Beda bro ininya. Apa tuh bedanya? Ya situasinya lah, pertemanannya, terus mungkin situasi kelasnya gitu-gitu. Jadi memang perlu penyesuaian juga gitu. Iya. Kalau swasta kan cenderung kayak apa ya? Bersih semua gitu-gitu. Oh, dan iya. Jadi lebih tertata lah, ya, terlalu eksklusif gitu. Benar. Padahal kalau di negeri ya melihat kenyataan gitu, memang kenyataannya seperti ini gitu kan. Iya. Terus kenapa lu memutuskan untuk udah gue mau negeri deh SMA? Waktu itu di Solo memang dari kakak-kakakku memang gitu. SD-nya swasta dulu, SMP swasta terus baru SMA-nya dan sama semua dengan kakak-kakak gitu. Cuma kuliahnya terus beda semua. Iya sih. Itu sih menurut gue penting banget tuh SMA untuk seseorang tuh kayak gimana gitu ya. Circle pertemanan ya. Iya. Kamu kan sekarang ini dikenal sebagai orang yang memang pede banget, percaya diri, kamu bersuara gitu, berani bersuara. Tapi ada gak sisi dirimu yang sebenarnya kamu rasa gak pede? Gak pede? Gue tuh apa ya, wah nih gue jarang nih diajak ngomong mental health yang serius gitu nih, biasanya gue disuruh atau mungkin gini gak, momen apa yang bikin kamu gak pede? Nah sebenarnya tuh gue masih sampai hari ini ya, gue tuh masih kayak misalkan gue upload TikTok nih, abis itu gue tunggu 4 jam gitu, kok yang nonton cuman segini ya, itu akan gue archive videonya gitu. Masih ada rasa gitu? Sebagai Oza Rangkuti kayak gue kayak anjir nih berarti jelek nih. Udah gue archive gitu. Masih kalau maksudnya malu tuh masih ada gitu. Ada, ya, dan gue rasa mungkin followers 10.000 atau followers 20 juta kayaknya akan sama, yang beda hanya angkanya gue rasa gitu. Tapi semua akan kayak ini kayak jelek nih. Gue hapus deh, kayaknya masih akan kayak gitu. Dan kayak ketika videonya rame kayak yes kayaknya masih sama gitu. Meskipun followersnya lebih banyak itu bukan berarti terus udah pede-pede aja gitu. Angkanya aja yang beda. Yang satu kayak aduh kenapa yang nonton cuman 2.000, tapi yang followers 20 juta kayak 2 juta, kenapa yang nonton cuma 2 juta gitu kan. Tapi tetap aja ada rasa insecure-nya. Iya, gue bahkan rasa dirimu juga gitu, ada rasa gak pedenya juga. Gak pede, dan gue ngerasa kayak aduh nih kelihatan ya sama teman-teman gue TikToker lain, padahal mereka peduli juga kagak. mereka ngurusin hidupnya sendiri, mereka juga, juga kagak. Iya, mereka juga punya drama sama viewers sendiri kan gitu. Tapi gue ada aja perasaan
malu karena viewer sedikit dan malu kayak kok bisa kepikiran sih gue ngupload video jelek kayak gitu, masih ada kayak gitunya gitu. Oh, masih ada rasa. Masih ada kayak gitu. Iya. Masih gue ini. Banyak orang kan pasti mikir, usah kan pasti ya udahlah lepas aja, cuek aja gitu, bodo amat gitu lah ya, kagak. Dan pada sisi manusiawinya ya. Dan orang tuh nganggapnya kayak suka ngeledek tuh identiknya dengan kayak wah kuat, rebel, berantakan gitu. Nah itu kan hal yang berbeda menurut gue gitu. Maksudnya kayak orang yang suka ngeledek bukan berarti dia rebel, dan bukan berarti rebel itu harus suka ngeledek gitu kan. Iya. Menurut gue gitu. Tetap misalkan ada rasa insecure-nya itu. Iya, misalkan ada anak pang nih rambut mohawk gitu, tatoan, terus dia ngelihat kucing lewat, terus abis itu dia gini-giniin, gue gak melihat dia cemen juga gitu. Bukan berarti kayak lo kan anak pang, ludahin dong kucingnya, gak juga gitu. Iya gak ada, itu kayak dua sifat yang beda gitu menurut gue. Iya. Jadi ya belum tentu terus langsung tanpa insecure ya, tanpa ada rasa insecure tetap ada ya. Pasti ada lah setiap orang ya. Setiap orang itu sisi manusiawi ya. Kalau kamu diminta memilih nih lebih memilih orang ingat kamu, karaktermu, atau kamu meninggalkan kesan gitu ke mereka, atau kamu kepingin meninggalkan kedamaian, maksudnya kamu kepingin memberikan kedamaian. Iya, kedamaian kayak udahlah pokoknya peace saja ya, itu baik-baik aja ya. Sedangkan kalau yang satunya kamu lebih memilih orang yang penting orang inget kamu, bisa jadi kamu ada kalanya ya akan chaos akan gitu. Kena juga, maksudnya akan di-hit ya. Iya, akan di-hit juga gitu. Gue kayaknya kalau yang kedamaian kayaknya gue ngerasa kayaknya bukan porsi gue deh gitu. Maksudnya udah banyak yang udah banyak tempat lain yang menawarkan kedamaian lah gitu. Gue pengen diingat, dan gue pengen jadi kayak kalau rumus gue tuh misalkan kayak lu bikin 1000 orang ketawa, abis itu ada 4 yang kesel, kayaknya masih worth it deh gitu. Demi gue bikin ngakak 1000 ini, tapi 4 orang nulis hate comment, itu masih worth it. Tapi kalau yang ketawa 1000, yang hate comment 800 tuh udah mulai gak worth it tuh menurut gue tuh. Itu udah mulai kayak berarti lu nya salah gitu. Sudah berbeda ya. Karena kalau mau menyinggung doang tok nih tanpa bikin ketawa, sebenarnya kan gampang banget sebenarnya. Lebih gampang seperti lu mau itu bikin kan. orang sebel doang gitu. Misalkan kalau yang ketawa 1000 yang marah 400 aja, menurut gue sekarang udah mulai enggak deh gitu. Enggak deh. Udah enggak. Karena teman gue banyak yang bisa bikin ketawa 1000 marahnya 0 gitu ibaratnya. Masa gue ngincer 1000 masih harus bikin 400 marah sih gitu. Gue mulai ada gitu-gitunya ada sekarang kayaknya. Jadi gak bisa black and white tadi ya. Pokoknya gue mau bikin ketawa 1000, kalau yang marah 4000 bodo amat lo yang salah. Gue udah gak kayak gitu lagi. Dulunya begitu. Dulunya sempat kayak gitu. Kayak nih. Kelihatan usia ya bro ya. Apa? Usia dan habis nikah. Dan habis nikah. Kamu merasa ada perubahan habis nikah? Yang dulu sebelum nikah dan setelah menikah? Setelah nikah karena kayak gue ngerasa kayak gue bawa orang sekarang gitu maksudnya. Jadi haters tuh, apalagi kan istri gue gak gue umpetin, gue ajak syuting, gue bikin podcast juga. Nah gue gak mau haters ke dia istri, karena gue belajar bahwa haters tuh nyamber gitu. Mereka tuh kayak apa ya, lendirnya Venom, tau gak lo abis kalau lu maksudnya atau kayak apa ya, kayak gue pernah nonton dulu, gue lupa film Mesir gitu yang jadi kayak ada serangga gitu, dia nyerang orang tuh terus kalau udah selesai sama lu dia ngejar lagi ke lain. Nah haters tuh gitu, karena gue pernah ini gue cerita haters lagi dikit, bukan haters gue. Jadi waktu itu ada pangeran Brunei gitu, lu pernah gak ceritanya? Nggak tahu. Jadi nih gue ada di YouTube lain, gue bilang Taiwan, gue salah, ternyata dia orang Brunei kalau nggak salah. Jadi dia tuh Cogan Brunei lah gitu. Dia ganteng parah, dan di Instagram tuh dia cool yang cool Nicholas Saputra gitu, yang dia ngomong jarang segala macem, posting foto-foto doang. Nah jadi yang komen tuh yang kayak ya nih komen netizen ya, yang kayak rahimku anget yang gitu-gitu. Terus yang kayak pengen deh jadi bantal yang gitu-gitu. Dan ini keep in mind yang komen bukan netizen Brunei, tapi siapa? Orang-orang kita yang mungkin pada tinggal di Condet dan di Pasar Minggu, mereka yang komen ke orang Brunei ini. Nah, terus udah tuh orang Bruneinya nggak terganggu, ya udahlah komen doang nggak apa-apa. Nah, suatu hari dia posting istrinya
Jadi dia ternyata punya istri selama Punya ini, istri, tapi nggak ternyata. pernah diposting. Tapi suatu hari kayak mungkin lagi enif atau mungkin istri ulang tahun, jadi Dia diposting post lah gitu. sama istrinya. Misalkan lu nih Ji sebagai manusia yang waras nih, Iya. lu kira-kira komen apa di situ? Iya, ikut senang, Happy menyelamatkan. Iya, Happy enif menyelamatkan atau ya, kayak nyamatin gitu ya. Happy birthday buat si Iya, nyonya ngucapin gitu kan. selamat gitu. Nah tapi netizen kita adalah netizen tertoksik nomor 1 versi Microsoft. Bukan versi gue ya. Microsoft yang bilang. Dan ketika Microsoft post itu, postingan itu pun dihujat juga sama netizen kita. Jadi semakin membuktikan. Sekarang membuktikan bahwa penelitian itu ya. Karena ketika si orang Brunei ini posting sama istrinya. Komennya. Siapa tuh cewek? Itu kayak minggir kamu. Nge-hit si ceweknya. Sampai menjalar ke nyerang IG ceweknya. Sampai akhirnya orang Brunei ini berhenti main Instagram. Gara-gara netizen kita loh. Bukan netizen Brunei. Malu gak lu harusnya? Sampai ke luar negeri. Iya gitu loh. Nah dia di-hate cewek itu. Dia ngatain siapa? Gak ada maksudnya. Dia gak ngatain cewek ini kudel, dia gak makan sushinya gak salah gitu. Dia gak ngapa-ngapain literally. Dia masih di-hate oleh netizen Indonesia gitu. Dan bukan netizen Brunei ya. Iya, nah itu makanya. Dan ada juga satu lagi, kalau gak salah artis Korea yang ya gitu juga. Yang berhenti main IG juga karena dia nge-post pasangannya. Enggak, bukan karena dia pacaran sama suami orang kalau gak salah. Tapi di drakor, goblok gak? Maksudnya? Iya ini drakor nih. Karakter dia adalah selingkuhan. Dasar pelakor gitu. Itu konteksnya drakor. Drakor, ada subtitlenya, ada lightning di Netflix kok. Dasar pelakor itu di Netflix gitu. Di nyatanya di hate. Gue bilang, wah pantas Malaka Project mau bikin kampus nih. Gue bilang emang masih banyak. Maksudnya itu kalau gue masih belum boleh katain tolol, nggak tahu lagi deh standar tolol seberapa gitu. Drakor loh udah jelas ini. Thailand berhenti main IG, Ji. Dan gak ada netizen Korea gak ada yang hujat. Mereka kayak udah tahu mungkin ya itu drakor. Kami mengerti gitu. bahwa ini acting gitu. Nah tapi orang-orang kita, hey itu kan pacar orang gitu. Woi maksud gue tolong lah gitu loh. Ya begitulah ini ya. Jadi maksudnya netizen tadi balik ke pertanyaan lu kayak ya itu. Semua bisa dihujat oleh netizen gitu. Apa tadi pertanyaan terakhir ya? Gue lupa juga. Gue terlalu bersemangat cerita Brunei ini nih. Meninggalkan kesan atau kedamaian. Oh iya, gue pengen meninggalkan. Gue pengen menghibur. Oh tadi karena gue lagi bahas bikin 1000 ketawa dengan 0 kebencian tuh gimana caranya gitu. Dan ini pertanyaan terakhir nih, Zak. Ya. Gimana orang bisa sepercaya dirimu? Itu sepercaya diri? Iya. Mungkin kamu masih punya ada sisi insecure ya. Tapi so far selama ini kamu termasuk orang yang berani bersuara. Sedangkan cukup banyak orang yang bahkan sangat takut untuk percaya pada dirinya gitu. Ya. Mulai dari mana ya saya buat teman-teman yang mungkin terlalu insecure, terlalu minder gitu. Mungkin kalau teorinya kan banyak ya sebenarnya ya. Maksudnya buku ada, YouTube ada. Kalau misalnya konteksnya percaya diri sama public speaking segala macam kan itu banyak teori. Tapi kalau misalkan tips simpelnya menurut gue kayaknya tuh PD itu ilmu pura-pura gitu ya kayaknya. Ilmu pura-pura? Gimana tuh? Menarik gitu. Sama kayak gue pernah baca orang nge-tweet gitu kayak sebenarnya tidur itu pura-pura tidur sampai lu beneran tidur gitu. Gue pernah baca tweet kayak gitu. Gue pikir iya juga ya. Beneran perlu pura-pura tidur tuh kan kita gini, kita belaga udah tidur padahal belum nih. Sampai kita nyampe ke tidur beneran gitu kan. Nah PD pun juga kayak gitu. Karena misalkan nih lu introvert. Tiba-tiba lu harus presentasi di depan kelas dengan 40 orang. Lu harus jelasin makalah lu gitu. Nah lu kan pasti gemeteran tuh. Nah begitu lu naik ya lu anggap aja kayak oke, gue nih Coki Sitohang misalnya. Kayak gue nih MC terkenal. Ya udah lu kayak halo teman-teman acting aja. Pura-pura siapa tahu di menit kelima beneran pede gitu. Jadi ya kan? kayak ini ya fake it until you make it itu. Iya makanya gue suka banget tuh phrase itu fake it till you make it. Misalkan lu musisi deg-degan nih, lu main gitar gitu. Ya udah biarpun lu main C biasa lu giniin aja. Lu gini begini gak apa-apa. Paling itu cuma kunci C begini gak apa-apa gitu. Karena semakin lu tegang kayaknya semakin lu
semakin lo ini gitu. Tapi kalau fake it until you make it itu bisa juga terjebak dalam apa ya, kayak hanya pura-pura aja gitu, fake gitu. Nah, jangan-jangan ini belum pasti ya, tapi jangan-jangan kalau sesuatu kita fake it mulu, lama-lama orang percaya gitu loh, misalkan ya kan. Kalau kita pupuk itu mulu, lama-lama orang akan percaya juga. Lu pede gitu ya. Iya, bahwa lu pede. Termasuk dirimu juga ya, barangkali orang tahu kamu pede, padahal sebenarnya masih ada sisi. Sebenarnya masih ada deg-degan masih ada juga gitu. Jadi ada rasa pura-pura itu ya. Itu jadi ilmu untuk pede adalah berpura-pura. Menurut gue gitu. Berpura-pura. Oke, thank you Sa. Thank you juga ada yang kesini nih. Mungkin dalam waktu terdekat ada apa yang ingin kamu sampaikan? Waktu terdekat apa ya? Special show tahun ini. Special show masih lama, kayaknya baru tahun lalu. Kalaupun gue bikin mungkin tahun depan kali. Tahun depan ya. Dan juga tahun ini kan tinggal sebulan lagi ya. Iya. Paling gue promosiin project terdekat apa? YouTube gue aja. YouTube. Podcast Kesel aja. Tolong di subscribe karena itu ada konten yang jadi itu bukan konten TikTok gue, tapi gue emang bikin lagi di YouTube, beda lagi mainnya beda. gitu. Apa aja di situ satu konten so far itu? Sih, makanya gue lagi ada ya podcast kesel aja. Habis itu gue ada juga podcast santai aja, itu kayak gue monolog sendiri tapi nggak marah-marah. Habis itu ada podcast couple aja sama bini gue, sama Deep Talk itu sama haters, udah itu. Sama gue lagi sama Sastra sama Apos, tapi lagi gak terlalu aktif syutingnya. Ada satu lagi Nomaden, itu podcast sama teman gue Sastra dan Apos, tapi belum syuting lagi sampai sekarang. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Udah itu aja. Tolong di subscribe podcast lagi. Ya, teman-teman silahkan subscribe. Terima kasih ya saya. Thank you. Ngobrol. Terima kasih. Thank you. Terima kasih juga buat teman-teman udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga obrolan saya dengan Oza bisa membantumu mental mungkin atau lebih percaya diri. Oke. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah. Dan saya lupa di akhir sesi sebelum di-cut dulu ya. Ada pembacaan surat, Sa. Ada surat? Iya, ini surat anonim. Oke. Dari temen ngobrol beberapa episode sebelumnya. Oke. Nah ini silahkan dibaca. Duh, mana tulisannya? Oh ini. Surat anonim dari penonton. Dari temen ngobrol, dari tamu di sini? Iya, di episode-episode sebelumnya. Aku minta untuk nulis satu siapa kata, yang nulis nih? Anonim. Ya, nggak bisa tahu ya. Gitu. Dan ini bisa semoga selaras dengan teman-teman yang nonton. Oh, jadi bukan yang terakhir ada di sini, bukan ya? Bukan. Karena kalau gue baca ini kayak nggak mungkin Kang Soleh yang nulis nih gitu. Bukan. Jadi ini hidup ini indah jika dijalani dengan hati yang selalu bersyukur. Oke. Semoga pesannya selaras buat ya. Terdengar simpel tapi sebenarnya susah dijalani. Iya. Oke. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah.